ini ada rapat ya. Tapi nggak apa-apa deh, pasti seru. Lihat tingkah konyolnya Hisbi, pasti lucu juga sih. Oh, Lip. Udah ke mana? PKM. Oh iya, ayo tuh bareng. Ayo tuh. Yuk. Terus? Oke. Sin. Oh? Ada Hanif juga tuh. Ayo kita ajak ya, tapi cepetan ya, udah mau masuk kelas nih. Ayo cepet masuk kelas. Iya, sabar. Yuk. Tau gak sih, Yo? Apa nih? Kita kan katanya diliburin 3 hari kuliahnya Oh, gara-gara iya. COVID-19. Tapi nggak apa-apa nggak sih Ran? Soalnya kan biar kita bisa nyiapin acara fakultas itu loh. Bener sih. Yaudah yuk, abis ini kita kumpul aja. Ya. Lihat deh, ada kafe bagus di Lembang. Bentar. Ih, lihat. Oh iya, bagus banget. Kesana yuk. Yuk. Tapi gue tugasnya banyak banget. Masa kita libur 3 hari tugasnya banyak banget sih? Iya sih, gue juga banyak. Tapi itu mah urusan nanti lah. Sebut aja yuk. Ya udah, yuk. Yuk. Tapi ke kosan dulu ya. Oh iya, oke. Warga Jepang yang positif corona. Terkait dari mana sesungguhnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kenaikan jumlah kemiskinan dan pengangguran sesuai prediksi yang sudah coba Kalau kayak gini mah liburnya makin lama, It. Iya dah, gini terus lama-lama lumutan dah gue. Lihat semua orang pada panik buying. Semuanya dibeli. Iya, makanan, hand sanitizer, sampai ke masker abis. Tapi kayaknya kita kudu persiapan juga deh buat PSBB, It. Iya sih, benar juga. Kayaknya gue juga mau beli persiapan deh buat kita. Di rumah. PSBB kan minggu depan, It. Pokoknya kita beli aja dulu daripada keburu PSBB juga kan. Iya juga sih. Oke lah, kalau gitu gue bakal pulang sebelum PSBB makin ketat. Udah yuk, gas. Gas.
Kira-kira orang bisa pulang nggak ya? Udah kangen banget sama ibu di rumah. Ade, gimana ya kabarnya? Kapan pandemi ini selesai? Kalau gini terus, orang nggak bisa. Orang teh jadi balik Ki. Power loba nu batuk. Nya eta loba nu batuk power sieun aya corona. Di kampus. Oke. Siap. Oke, orang duluan ya di kampus ya. Siap. Mantap. Kumaha Ki? Kenalan. Ini gimana ya Lip ya? Kalau misalkan kondisinya kayak gini terus, ini, gak bakal bisa jalan. Apa yang terbesit di pikiran ketika mendengar kata proker dan pandemi? Postpone. Itu merupakan tantangan bagi aku selaku pelaku organisasi untuk Bertahan dan berusaha. Online, daring, Zoom, Google Meet, organisasi atau kepanitiaan ya. Proker dan pandemi itu dua hal yang sangat bertolak belakang ya. Kata-kata yang relate gitu ya bagi kehidupan mahasiswa. Bisa dibilang tantangan ya yang terbesit dalam pikiran aku. Yang pasti bingung sih, karena kan kita baru dihadapkan dengan masa seperti ini ya, tiba-tiba pandemi dan tiba-tiba semuanya harus dilaksanakan secara online gitu kan, kita nggak bisa ketemu tatap muka. Kita nggak bisa berkegiatan dengan bebas, kita nggak bisa berkumpul rame-rame, kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman juga, itu sih. Apakah ada perubahan atau inovasi yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan zaman? Yang pasti sih mau nggak mau kita harus beradaptasi ya, harus menyesuaikan juga. Jadi mau nggak mau kita yang harus belajar gitu. Segala proker atau segala kegiatan yang awalnya dilakukan secara offline atau dilakukan secara langsung berubah menjadi online ya. Inovasi-inovasi terus kita jalankan, terus kita up di setiap proker kita. Tanpa adanya penyesuaian, adaptasi dengan kondisi dan zaman yang ada sekarang, itu menurutku kita udah gagal ya untuk mengikuti zaman lah. Tentunya ada ya, karena bagi Penbu sendiri ini merupakan suatu tantangan yang baru. Mungkin hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa, apalagi mahasiswa adalah agent of change. Jadi mahasiswa harus pintar-pintar untuk meraih yang namanya inovasi tersebut. Dari internet yang dipakai, device yang dipakai juga menurut aku harus dipastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. kita berinovasi dengan karena atas diri kita sendiri maupun kita berinovasi karena keadaan yang mendesak kita seperti saat pandemi saat ini. Selama online, gue itu sudah dibilang tidak mengadakan kegiatan online yang sifatnya menggait peserta dari luar. Jadi mungkin kegiatan online-nya cuma buat internal anggota belajar aja. Apa
kendala dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan LK secara online. Apakah sempat ingin menyerah? Untuk menyerah kayaknya nggak pernah kepikiran sih. Tapi memang berorganisasi di tengah masa pandemi ini kayaknya bakal berat banget. Ada suatu titik terlemah itu pasti ada, tapi dari situ kita berangkat. Kita tidak boleh berdiam diri. Tantangan terbesar dalam menjalankan aktivitas secara online itu cuma satu sih, koordinasi dan komunikasi. Kalau menyerah sih enggak ya, karena kita kan seperti kembali lagi kayak tadi, kita kan harus beradaptasi juga dan kita nggak bisa diem aja nih gitu. Komunikasi, karena seperti yang kita tahu di masa pandemi ini kita sangat menggunakan gawai. Alhamdulillah sampai saat ini kami tidak berpikir untuk menyerah. Nyerah? Kayaknya sih enggak. Ya kalau masalah kendala pasti ada ya. Bahkan setiap apapun yang kita lakukan, kendala adalah sebuah resiko yang harus kita lakukan. Pernah sempat ingin menyerah, tapi setiap anggota harus menemukan solusi supaya prakarya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Konsep ulang sebuah poker yang tadi dilaksanakan secara offline harus kita laksanakan secara online. Dan keadaan ketika kita untuk menyerah apakah ada? Itu mungkin ada, karena pada dasarnya kita juga harus memikirkan bagaimana proker ini tetap berjalan. Karena kita jadinya nggak bisa belajar sama-sama dan praktek di lapangan, dan kita udah nyoba untuk mengonline-kan materi-materinya, untuk ngadain pematerian lewat online, tapi itu nggak masuk karena materi yang disampaikan harus dipraktekin langsung sama-sama, belajar di lapangan sama. Alas ya Ki, kalem weh Ki. Aya barudak, aya urang. Babarengan mah pasti bisa. Pasti bisa kumaha Lip. Ieu mah masalahna geus sarudet pisan. Usaha weh heula. Pelan-pelan weh. Didinya aya urang, aya barudak FIB. Pasti ngabantuan. Dimulainya semangat nah heula ti arurang. Urang rada berlebihannya. Terus cek maneh ya. Arurang ayeuna kudu kumaha? Oh. Kieu we heula Ki. Urang boga ide ya. Selamat siang teman-teman semua. Udah lama nih kita nggak tatap muka. Gimana nih kabar dari teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik Ki. Alhamdulillah ya kalau misalkan pada sehat semua. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga protokol kesehatannya. Karena sekarang kita bakalan silaturahmi bareng meskipun lewat Zoom. Wah iya, bener juga. Ayo kamu sendiri gimana kabarnya Us? Alhamdulillah baik banget nih. Asik, makin ganteng aja nih dilihat-lihat. Iya bener, di rumah terus kayak makin cerah mukanya. Senyum-senyum dia. Kalian nih meskipun lagi pada pandemi ya, masih bisa aja gitu ngelucu. Ya begitulah Us, walaupun agak susah emang, dampaknya kena ke semua, bahkan sampai ke LK pun terdampak. Iya Us, bener pusing deh. Oke, aku juga sama teman-teman semua, aku ngerasa bahwa pandemi ini emang jadi tantangan buat kita semua. Makanya kita jadiin sama-sama pandemi ini sebagai batu loncatan buat kita semua untuk bisa terus produktif dan menghasilkan kontribusi terbaik bagi Gamma FIB. Hah? Gimana sih Us maksudnya? Iya, jadi tidak seharusnya juga kita di pandemi ini tuh stuck gitu teman-teman. Tapi di balik pandemi ini, dari sekian banyak permasalahan, kita cari solusinya. Lalu kita coba
beradaptasi dari permasalahan-permasalahan tersebut sehingga organisasi kita bisa terus berjalan. Emang nih orang paling semangat ke urusan kuliah. Iya bener banget tuh. Dari dulu gak sih? Ada aja deh dari teman-teman yang masih bercanda gitu. Tapi intinya gitu, gengs, kita jadiin pandemi ini tuh sebagai sebuah ujian buat kita untuk terus berkembang, dan kita harus tetap semangat juga gitu. Dan ngomong-ngomong, teman-teman kayak serius gitu ya. Jadi apa kabar nih teman-teman? Apa yang menjadi motivasi untuk terus melaksanakan kegiatan di masa pandemi? Tentunya kita harus produktif, potensi dan pengembangan diri juga harus tetap berkembang. Dimana kita harus berpikiran bahwa pandemi itu adalah sebuah tantangan, bukan hambatan. Agar terus berkembang dan lebih maju ke depannya, kayak gitu. Biar bisa tetap mengembangkan minat dan bakat teman-teman anggota Taman Sastra, walaupun belum bisa perform atau latihan kayak dulu. Terus memberikan manfaat dan mengedukasi seluruh mahasiswa sastra Perancis Universitas Pajajaran. Kami dari LOC melihat banyaknya perkembangan film dan komunitas yang masih bergerak pada keadaan yang tidak konvensional ini. Jadi kami merasa LOC masih bisa melakukannya. Selain keluarga dan juga teman-teman yang mendukung dari belakang, pastinya produktivitas di masa pandemi ini nih, biar kita nggak bosan dan juga nggak boring, lebih baik ikutan banyak organisasi ataupun aktivitas lainnya. Tentu saja karena kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Manusia harus selalu bergerak, keadaan bukan menjadi alasan untuk berhenti bergerak. Manusia harus bisa adaptif menghadapi perubahan. Apa yang menjadi solusi untuk menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan? Yang menjadi solusi untuk menunjang kegiatan-kegiatan yaitu terjalinnya komunikasi yang baik antar sesama. Ada satu solusi sih, pastinya setiap kegiatan pasti akan dapat terlaksana pada masa pandemi ini. Yang paling penting adalah kemampuan kita dalam menganalisa sebuah keadaan atau masalah. Untuk eksplorator biasanya kita ngadain challenge-challenge gitu dan konten-konten kecil dibuat media sosial kita. Dan kita juga aktif di Zoom atau Google Meet. Kalau solusinya sih memaksimalkan penggunaan sosial media dan online meeting kayak Zoom atau Google Meet, karena di masa pandemi ini kan terbatas kegiatan yang bisa dilakuin. Bagi kami, sumber daya manusia yang adaptif adalah poin untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan selama pandemi. Penting banget nih komunikasi juga koordinasi sama teman-teman di dalam organisasi maupun aktivitas di luar sana. Tanpa komunikasi dan juga koordinasi mungkin kita akan mengalami miscommunication. Dari kami, LOC berpikir bagaimana sih cara kami menuangkan ide untuk menjadi sebuah karya. Adaptif menjadi kata kunci dari setiap kegiatan yang kami lakukan. Dalam kondisi seperti ini, kami selalu berusaha untuk menjangkau dan terjamah oleh semuanya dengan cara yang lebih mudah, tepat, juga cepat, serta diikuti kemasan yang menarik di mata publik. Tentunya, hal-hal tadi kami lakukan dengan penuh ketulusan. Kami percaya dengan ketulusan kami menjalankan gelanggang di tengah keterbatasan, akan selalu ada pintu yang terbuka untuk memudahkan kami melangkah. Ada pepatah yang mengatakan, setiap zaman ada masalahnya. Setiap masalah ada pemuda yang mengentaskan permasalahan tersebut. Kepada seluruh lembaga kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mau bangkit, berproses, berjuang, dan bermimpi bersama. Dan saya di sini ingin mengucapkan semangat kepada kawan-kawan semua. Karena ke depan akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi percayalah kawan, seorang petualang yang handal tak akan diuji oleh ujian yang biasa saja. Gama, FIB, dan sastra merupakan kata yang penuh makna. Setiap orang mungkin punya arti yang berbeda-beda, tapi tidak jauh dari artian rumah. Rumah berkembang, rumah bermain, hingga mungkin rumah sakit. Bukan artian rumah sakit biasa, tapi tempat di mana kita berkembang tanpa henti, berjuang tanpa menyerah, berlatih dari pagi sampai pagi, hingga sakit karena rindu tidak bisa seperti itu sekarang. Namun, jangan menyerah.
Jangan takut dan jangan bimbang, karena arti rumah bukan hanya seonggok bata, lebih dari itu. Terima kasih untuk kamu Gama yang aktif, Gama yang kontributif, dan Gama yang solid. Untuk sastraku, bagimu sastra, jiwa raga kami.